Lumen nomor 11.947, 21 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Syarat Mengikuti Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 23 dan 24a. Kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Senin Oktav Paskah. Hari Raya Paskah yang kita rayakan sebagai hari kebangkitan Yesus merupakan inti pokok iman Kristiani. Oleh karena itu, dalam suratnya kepada jemaat Korintus yang pertama, Rasul Paulus dikatakan, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Perkataan Paulus ini memiliki latar belakang di mana jemaat Korintus
menghadapi pergumulan yang dapat mengganggu iman jemaat, yaitu ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Maka Paulus menganggap penting masalah tentang kematian dan kebangkitan. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepada orang Israel dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah orang Israel. Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah disalibkan dan dibunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini menceritakan kisah nyata beberapa orang perempuan yang menjadi orang-orang pertama yang menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit dan hidup kembali. 3 orang perempuan ini pergi ke kubur Yesus dan mereka melihat kubur telah kosong dan malaikat Allah menampakkan diri kepada mereka dengan berkata bahwa Yesus telah bangkit. Lalu mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketiga orang perempuan ini tentu saja mengalami sukacita yang luar biasa, sebab mereka tidak hanya mendengar perkataan dari malaikat Tuhan bahwa Yesus bangkit, tetapi mereka sendiri bertemu secara langsung dengan Yesus yang telah bangkit. Inilah pengalaman yang sungguh nyata. Saudara-saudari terkasih, keempat Injil menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakannya yang berulang kali kepada para rasul dan orang-orang yang dikasihi Yesus seperti ibunya dan beberapa orang perempuan yang cukup banyak membantu Yesus dalam pelayanannya. Sebab kebangkitan Yesus
merupakan inti iman Kristiani. Sebagai orang Katolik dan sebagai manusia yang memiliki darah dan daging, cepat atau lambat, kita semua akan meninggal. Bahkan ada di antara kita yang sudah kehilangan anggota keluarga yang sudah dipanggil Tuhan. Ada yang kehilangan pasangan, anak, orang tua, maupun orang-orang yang kita dekat dan yang kita kenal. Kita semua berharap bahwa orang-orang yang kita kasihi, yang sudah dipanggil oleh Allah, suatu saat nanti akan kembali bertemu dengan kita di rumah Bapa di surga. Dan dasar dari pengharapan kita itu adalah peristiwa kebangkitan Yesus yang kemarin kita rayakan secara meriah. Dengan peristiwa kebangkitan Yesus, kita diingatkan untuk mau dan rela berjuang dan berkorban demi memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk berani mengorbankan diri kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berjuang dan mengorbankan diri kita demi memperoleh kehidupan kekal yang telah Yesus sediakan untuk kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada ketiga orang perempuan. Bantulah kami umat-Mu agar berani berjuang dan berkorban demi memperoleh hidup kekal. Sebab Engkau tak menghendaki seorang pun mengalami kebinasaan, tetapi menerima keselamatan. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.